Selamat sore teman-teman JKN, Sobat JKN, halo. Jangan banyak view. Halo. yang Halo. yang kemarin cari Kak Riri ini sudah hadir kembali. Ayo. Kalau ini yang di belakang siapa? Rara. Ini Bapak Kai. Iya, Bapak Kai yang punya suami ini tolong disuruh pulang. Sobat JKN. Jadi ini kita tunggu dulu di penontonnya. Iya, agak naik-naik. Atau Dibantu sambil sapa mi dulu Indah. Ya, halo teman-teman. Nama saya Indah. Oke, dibantu tap-tap layarnya, guys. Yang mau tanya-tanya silahkan ya di komen-komen pertanyaannya terkait BPJS Kesehatan. Ada di Morowali. Aduh, mana Dewi? Rindu tak sama Dewi. Iya. Yuk di tap Teman-teman yang layarnya, mau teman-teman. bertanya terkait BPJS Kesehatan itu boleh drop komennya di bagian bawah. Kalau pindah domisili Vaskes 1 Satunya pindah juga atau tidak? Kalau pindah domisili Vaskes satunya, Vaskes pindah juga atau tidak? Dari Kak Citra Chance. Dari Kak Citra, pertanyaan pertama ya berarti ini. Iya. Untuk Kak Citra, untuk perubahan Vaskes tingkat pertama, jadi itu dicek dulu Kak Citra status kepesertaannya terdaftarnya sebagai peserta apa. Jadi kalau untuk peserta selain penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah, nah itu ketika pindah domisili itu bisa dipindahkan FKTP-nya sesuai domisili yang terbaru selama status kepesertaannya aktif. Tetapi kalau semisal ditanggungnya oleh Pemda, itu berarti tidak bisa dipindahkan, wajib mengurus ulang karena sudah gugur haknya untuk menjadi tanggungan pemerintah daerah. Terus selanjutnya nih Kak, dari Kak Indonesia. Kak, BPJS saya di JKN masih menyatu sama ibu saya, gimana cara misahinnya? Oke, jadi kalau untuk pemisahan data itu silahkan melaporkan kartu keluarga terbaru ya teman-teman ke BPJS Kesehatan. Boleh melakukan pelaporan melalui Pandawa atau boleh langsung ke kantor BPJS terdekat. Jadi diperbaharui dulu kartu keluarganya ke Capil, baru dilaporkan ke BPJS ya. Oke, lanjut. Dari Karesti Safar, kayak tahu nih. Oh, kayaknya yang tinggal di Bacu Kiki Barat ya. Kak, kalau lupa password MJKN solusinya gimana? Oh iya, perubahan kalau lupa password berarti itu lakukan reset password di aplikasinya. Ada fitur lupa kata sandi, pastikan nomor handphone atau email yang terdaftar itu sesuai. Kalau belum sesuai silahkan lakukan pelaporan melalui Pandawa perubahan identitas ya. Iya, jadi jangan lupa diakses ini Pandawa. Mana sih? Allah Miron. Ya ini ya, jadi ini dia layanan administrasi lewat WA. Silakan disimpan untuk nomor HP-nya. Jadi dia bisa administrasi, informasi ataupun pengaduan ya. Betul. Itu lanjut. Kak, saya dan suami BPJS ditanggung perusahaan masing-masing. Terus anak saya kenapa? Ini bukan Anak saya ikut yang mana Kak? Anak saya ikut yang mana Kak? Terus anak saya ikut yang mana Kak? Kak saya dan suami BPJS. Oh berarti ini Kakak Resti dan suami sama-sama bekerja ya. Jadi untuk peserta JKN yang suami istri dan sama-sama penerima upah memang status kepesertaan itu berdiri masing-masing. Jadi menanggung diri masing-masingnya karena masing-masing dipotong iuran JKN-nya itu 1%. Terus anaknya gimana nih? Aduh. Apakah anaknya berdiri sendiri juga? Anaknya atau boleh ikut Indah. Jangan Bercanda. Jadi untuk anaknya, untuk anak dari pasangan pekerja yang sama-sama bekerja itu wajib didaftarkan atau diikutkan ke kelas kelas orang tua yang paling tinggi. Betul. Jadi misalnya Kak Resti kelas 1, suaminya kelas 2, berarti anak-anaknya ikut ke Kak Resti ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, lanjut Kak Dew. Kak Dew di pin. Ada lagi. Untuk
Kak, dari Kak Ian ke Zeh. Kak, untuk pendaftaran lewat MJKN bisa kah? Pendaftaran apa nih kakak? Mm-mm. Jadi untuk saat Pendaftaran ini baru Kak. untuk peserta jaminan kesehatan pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN pendaftaran baru itu hanya Jangan panik. Oke Kak, tapi kalau misalnya untuk pendaftaran lainnya boleh diakses lewat Pandawa ya Kak ya. Jadi disimpan nih nomor HP-nya karena ini nomor yang sangat penting. selain nomornya indah. Selain nomor saya, nomor ini juga sangat penting soalnya dia langsung bisa memproses datanya kalian gitu. Jadi tidak harus lagi ke kantor cabang. Boleh dicoba untuk akses Pandawa, dia bisa Betul. administrasi, informasi dan pengaduan. Gitu ya. Lanjut kakak Dewi. Kak Dew. Mana sih? Sabar, dia pin dulu. Sudah nih. Mana yang dipin? Terbaca Kak. Angin toh? Cuaca. Apakah kita harus lewat sini juga? Tidak teman? bisa ini. Aku yang do iPhone. Iya. Enggak, Nah, ada enggak. Di sini saya baca. Iya. Sudah hilang nih pinnya. sabar. Nah, Indah, jangan Oke. panik Indah. Kodong. Bilang jangan panik. Siapa yang panik? Bagaimana tidak panik kodong? Yang ini enggak tuh itu. Ini saya nonton jika saya nonton ini supaya impact dibantu Tep-tep ini layarnya. Iya. Iya. Bisa itu. Pin mi dulu yang mana nih? Tadi pertanyaan pertama dia. Itu. Jangan spam nah. Kasih sudah laptop, HP. Ada Min? Mana? Dari Pin. Itu. Di sini Minah atas dari Kak Anu. Yustika ya. Jadi nenek saya baru bayar BPJS tanggal 4 tadi, tapi pas mau minta rujukan tadi tidak aktif Kak. Oh, berarti ini neneknya Kak Yustika mungkin peserta mandiri ya? Iya. PBPU yang berbayar. Betul. Jadi teman-teman untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan memang normalnya itu terbaca 3 kali 24 jam. Nah, cuman kalau semisal mungkin urgent sudah melakukan pembayaran dan ada bukti bayarnya, silahkan dilaporkan ke kantor BPJS terdekat. Nanti dibantu dulu cekan di bagian keuangan, mungkin bisa dibantu aktivasi ya. Iya. Jadi Iya, silahkan aktivasi dilaporkan ke secara BPJS manual. Kesehatan terdekat. Betul. Lanjut. Ada terpin. Ada di sini saja dari Kak Eri Dermawan. Kak, BPJS BP Pemda itu maksudnya gimana Kak? Oh iya, BP Pemda. Jadi teman-teman untuk segmen kepesertaan PBPU Pemda artinya itu adalah pekerja bukan penerima upah pemerintah daerah. Artinya peserta ini BPJS Kesehatannya itu dia dibayarkan oleh pemerintah daerah. Iya. Jadi tanggungan pemerintah itu sebenarnya ada 2. Satu ditanggung sama pemerintah pusat, satunya lagi di pemerintah daerah. Berarti teman-teman kalau PBPU Pemda artinya itu BPJS-nya ditanggung sama pemerintah daerahnya ya. Betul, sesuai domisili ya guys. Kak, sekarang mah kalau BPJS kalau ke UGD nggak rawat inap jadi harus bayar umum ya Kak? Kak, Neng Napis. Kak, sekarang mah kalau BPJS kalau ke UGD nggak rawat inap jadi harus bayar umum. Oh, mungkin ini Kak pada saat dia masuk UGD terus ternyata tidak ada indikasi medis, makanya betul. ini nggak dirawat inap gitu. Iya, jadi Bagaimana tuh, Kak teman-teman Riri? untuk pelayanan rawat inap di rumah sakit itu memang sesuai dengan indikasi medis. Nah, jadi kalau semisal teman-teman merasa ini, jadi gawat darurat bagi kita seorang pasien yang awam dengan dokter itu kan beda. Jadi kalau memang merasa teman-teman mungkin ada gawat darurat misal gangguan pernapasan atau kesadaran menurun, nah itu silakan langsung ke UGD rumah sakit terdekat. Nanti DPJP yang bertugas di UGD mereka
nanti mereka mengecek dulu, memeriksa dulu bagaimana kondisinya. Kalau setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPJP yang bertugas di UGD, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada indikasi rawat inap, itu memang tidak dianjurkan. Itu dikembalikan ke FKTP untuk dilakukan rawat jalan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu tadi kegawat daruratan kita itu berbeda dengan indikasi medis. Oke. Seperti itu ya. Ya seperti itu ya tadi Neng Lapis. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya gawat darurat silahkan langsung ke IGD. Tapi kalau misalnya mungkin bisa ditangani di poli dulu ya. Berarti Bisa. ke vaskes tingkat satunya dulu. Seperti itu. Lanjut Lanjut. lagi dari UCC 2104. Kak mau tanya, kakek saya mau daftarkan istri barunya gimana ya prosesnya? Kakeknya Wih, umur keren. Berapa Kak? Duh, mantap deh kakeknya Kak UCC. Jadi untuk Kak UCC nanti boleh diteruskan ke kakeknya ya. ya. Untuk Tanya kakeknya ya. Untuk pendaftaran istrinya, pendaftarannya sebagai apa dulu nih? Kalau semisal pendaftaran mandiri bisa melalui Pandawa, melalui JKN untuk pendaftaran baru, atau boleh juga melalui kantor cabang terdekat. Iya, Ya. seperti itu. Jadi disampaikan salamnya Iya. Kak Riri untuk kakeknya Iya, ya, salam Kak ya. UCC. Salam sama ke kita Kak. Oke, lanjut ya. Dari Dia bayi baru lahir bisa langsung bikin BPJS gratis nggak Kak? BBL. BBL yang Sesuai bayi ketentuan unyu. bisa Kakak. Jadi untuk ketentuan untuk bayi yang lahir dari ibu yang terdaftar sebagai peserta PBIJK atau Taman Pemerintah Pusat itu bisa langsung didaftarkan maksimal usia bayinya 11 bulan ya. Tetapi kalau ibunya tanggungan Pemda itu kembali lagi sesuai ketentuan Pemda masing-masing. Biasanya bisa maksimal usia bayinya 28 hari. Iya. Jadi kalau ada bayinya silahkan langsung dilaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat untuk dibantu didaftarkan. Betul ya. Atau bisa juga nih kalau misalnya bayi baru lahir itu didaftarkan nanti minta tolong ke perawatnya. Betul. Petugas SIPP-nya tanyakan bahwa bayiku ini mau langsung didaftarkan untuk BPJS-nya. Betul. Nanti akan disuruh untuk melengkapi datanya. Jadi statusnya itu nantinya bayi nyonya ya, Ya, Kak ya. bayi nyonya. Bayi Kayak nyonya. kemarin kan Indah waktu habis lahiran itu bayinya. Jadi identitasnya itu misal atas nama bayi nyonya Andi Indah. Ya. Gitu. Iya. Nanti Oke. diupdate. Nih, Lanjut. they call me G. Kak, kalau sudah bayar iuran bisa langsung dipakai kan? Soalnya untuk Ranap karena saudaraku mau kuret. Mau kuret. Jadi Kak, kalau gitu bisa sih. Aduh maaf ya teman-teman. Baru belajar membaca. Baru Kak. selesai belajar membaca. Jadi aduh. Ya, jadi untuk teman-teman pembayaran iuran untuk pembayaran pertama setelah melakukan pembayaran pertama peserta mandiri status kepesertaan langsung aktif bisa langsung digunakan silakan. Sama dengan pembayaran tunggakan setelah melakukan pembayaran tunggakan bagi peserta mandiri itu juga statusnya langsung aktif bisa langsung digunakan. Hanya saja bagi peserta mandiri yang sebelumnya menunggak berarti akan muncul masa denda ya. Iya. Selama 45 hari setelah pembayaran tunggakan dan jika mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit belum lewat 45 hari maka akan wajib dikenakan pembayaran denda sebesar 5% dari biaya perawatan di rumah sakit dikali berapa bulan jumlah tunggakannya. Oke. Jadi jawabannya bisa. Bisa ya. Oke, Terus ini lanjut. dari Owoy. Kak, kalau tunggakan dari 2014 bisa pemutihan nggak Kak? Pemutihan. Tapi ghosting. bukan salah. Oh ya, oke. Untuk teman-teman, untuk tunggakan, jadi di BPJS Kesehatan itu kami hanya wajib menagihkan iuran itu sebanyak 24 bulan ditambah 1 bulan iuran belum berjalan. Jadi tagihan itu maksimal hanya 2 tahun saja ditagihkan. Terkait untuk pemutihan itu sampai saat ini belum ada. Jadi belum ada informasi juga dari mungkin dari pemerintah ataupun yang di atas. Ya, maksudnya belum ada lah. Sampai saat ini mungkin masih dikaji juga. Betul. Jadi untuk teman-teman yang ada tunggakannya, mungkin yang tunggakan lama atau baru itu silahkan dilakukan pelunasan atau boleh melakukan pendaftaran rehab melalui aplikasi mobile JKN. Iya, jadi tidak ada halangan untuk
tidak melakukan pembayaran ya. Jadi Semangat, silakan semangat. ya, silakan didaftarkan TF-nya Anak saja. magang ini Anak masih magang. magang kasihan. Lanjut. Terus Tiara MS 50K PBPU dan BPPMda bisa buat lahiran di RS gak? Oh iya, teman-teman, ini sebenarnya banyak sekali ya pertanyaan terkait apakah ini tanggungan pemerintah daerah bisa tidak Iya, bisa dipakai dipakai. di luar daerah. Mm-mm. Nah, jadi teman-teman, untuk peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, mau dia segmen apapun, PPU, PBPU, PBI, BP, itu semuanya selama status kepesertaannya aktif, itu bisa digunakan se-Indonesia sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk peserta yang tertanggung PBPU Pemda atau tanggungan pemerintah daerah, ini kan yang paling sering ditanyakan, bisa atau tidak? Bisa. Jadi kalau dalam keadaan gawat darurat, teman-teman sedang berada di luar domisili, silahkan bisa langsung ke UGD rumah sakit terdekat. Iya. Nah, untuk lahiran ya tadi pertanyaannya ini Iya, Kak untuk Indah. Lahiran di itu RS. termasuk indikasi gawat darurat ya teman-teman. Jadi silahkan kalau memang sudah dirasa-rasa waktunya bertemu dengan baby, Asik. silahkan langsung ke UGD rumah sakit terdekat. Tetapi Betul. kalau bukan gawat darurat, silahkan akses FKTP terdekat dulu di domisili yang maksudnya teman-teman tempati saat ini. Betul, Jadi ya. jawabannya bisa. Bisa. Oke, lanjut. Dari MBK Taurus. Kak, mau daftar JKN sekarang kok pakai Prista Recognition itu gimana? Oh, Prista perekaman wajah ya. Iya, jadi untuk saat ini teman-teman di aplikasi mobile JKN bagi registrasi pengguna baru, itu memang akan muncul Prista atau perekaman wajah. Jadi silahkan teman-teman pastikan ketika registrasi akun baru, peserta baru untuk pengguna mobile JKN, pastikan data Dukcapilnya sudah online, terupdate, dan silahkan lakukan Prista. Iya. Betul. Lanjut lagi. Mama Hasbi. Mama Hasbi. Anak saya pengen punya BPJS tapi susah. Setiap mau bikin katanya umurnya udah lewat. Waduh. Oh, ini mungkin yang ya, tanggungan orang tua sebelumnya mungkin ya, maksudnya Iya, Mama mungkin Hasbi. atau pernah masuk tanggungan terus umurnya usianya sudah lewat. Iya. bisa jadi, atau mungkin Iya, oke. penyampaian ini juga ya Iya. yang kurang edukatif. Jadi Mama Hasbi, gimana tuh? oke, ini mungkin menurutnya Mama Hasbi ini terkait untuk anak yang sebelumnya pernah ditanggung ya, tapi usianya sudah lewat. Jadi ini kami jelaskan terkait tanggungan anak untuk pekerja, mau dia ASN, non ASN, pegawai swasta atau pegawai BUMN, BUMD, penerima upah. Jadi ketentuannya semuanya sama, maksimal anak yang ditanggung sampai anak ketiga atau 3 orang anak, kemudian usia tanggungan anak itu sampai 21 tahun. Kalau lewat usia 21 tahun, maka memang otomatis statusnya akan dinonaktifkan dari sistem. Tapi kalau anaknya lanjut kuliah, itu bisa diperpanjang teman-teman masa aktifnya dengan melaporkan apa, Indah? Surat keterangan aktif kuliah dan bukti bayar SPP yang terbaru tidak lebih dari 6 bulan terakhir, teman-teman. Betul. Nah, jadi silahkan dilaporkan ke kantor BPJS terdekat atau Betul. silahkan akses pelayanan Pandawa dengan memilih pengaktifan kembali status kepesertaan dan memilih untuk pengaktifan anak di atas 21 tahun. Iya, ya. seperti itu ya Mama Hasbi. Mungkin itu maksudnya Mama Hasbi. Iya. Oke, Lanjut. H3LMA. H5. Hah? Oh, iya itu. Aduh, teman-teman mohon maaf ya kalau semisal disclaimer dulu. Oke, Teman-teman maaf kalau misalnya ada penyebutan username-nya yang tidak sesuai karena kebetulan ini partner saya agak rabun. baru dapat ijazah SD-nya, baru lulus bisa baca. Oke. Jadi mohon maaf ya. Ya, terus ini dari Kak Helma, BPJS yang udah nggak aktif bisa diaktifkan lagi nggak? Ini BPJS apa dulu Kak Helma? Mungkin BPJS yang ditanggung sama pemerintah Kak. Oke, untuk tanggungan pemerintah itu silahkan pelaporannya melalui pemerintah setempat ya. Jadi untuk lebih jelasnya boleh mungkin ke kantor cabang terdekat dulu sesuai domisili. Coba ditanyakan dulu bagaimana prosedurnya di sana karena kan setiap pemerintah daerah itu punya kebijakan masing-masing. Iya. Kalau misal untuk pengaktifan kembali peserta mandiri, silahkan melakukan pendaftaran melalui Pandawa, mobile JKN atau boleh langsung ke kantor.
Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Oyas Beauty dari Oyas Beauty. Kak, gimana cara pindah vaskes anak 10 tahun dari aplikasi pas Pas verif wajah gagal. gagal Oh terus. iya, Oh, Krista juga ini Kak. Krista ya. Iya. Jadi untuk saat ini yang bisa melakukan perekaman wajah itu sepertinya memang yang di atas 17 tahun ya. Jadi Iya. kalau semisal mungkin di aplikasinya itu sudah beberapa kali dicoba, Kristanya tidak bisa atau gagal terus ada kendala, boleh akses Pandawa saja Iya, langsung teman-teman ya. dialihkan ke Pandawa. Akses Pandawa. Mm-mm. Nanti pilih menu perubahan data dan perubahan fasilitas kesehatan tingkat 1. Jadi kalau tidak bisa kanal yang satu, ada lagi yang satu. Tenang saja. Tenang saja. Kami punya Oke. banyak kanal non tatap muka yang bisa diakses dengan mudah. Lanjut. Lanjut lagi. Dari Titik. Kak, mau tanya pas ke 1 di puskes tapi tidak mau berobat dan rawat di klinik terdekat, apakah bisa? Kak mau tanya pas ke 1 di puskesmas tapi mau berobat dan rawat Rawat di- inap, maksudnya Iya. mungkinnya di klinik terdekat Apakah apakah bisa? Untuk teman-teman untuk ketentuan akses pelayanan kesehatan, jadi kalau bukan dalam keadaan gawat darurat itu memang langsung berobatnya ke FKTP terdaftar. Mm-mm. Jadi misal teman-teman tinggalnya di Parepare, vaskes Betul. tingkat 1-nya mungkin di Parepare. Iya. Jadi kalau semisal maaf ya. Jadi semisal kalau teman-teman sakit tapi bukan gawat darurat, berarti berobatnya ke Parepare dulu, ke Iya, puskesmas betul. atau klinik yang tempatnya teman-teman terdaftar. Kecuali Kecuali gawat darurat, silakan bisa langsung ke UGD rumah sakit. Nah, tapi kalau masih di wilayah yang sama, itu tidak bisa. Jadi Iya. misal teman-teman terdaftarnya di Klinik Mulia Medika, terus teman-teman mau berobat ke Puskesmas Lumpue, ini untuk wilayah Parepare itu tidak bisa. Jadi harus ke Puskesmas atau FKTP yang sudah terdaftar ya. Oke, lanjut. Kak Raisa, Kak sudahkah daftar online tapi akunku belum terverifikasi. Jadi bagaimana itu, Kak? Masya Allah Kak Oh, Raisa, kau itu. Ya Allah Kak Raisa berputus. Satu-satunya komen yang saya baca lancar. Oke, Untuk Kak bagaimana, Raisa, Kak? sebelumnya saya mengucapkan semangat ya Kak ya. Bukan, Oh, bukan. bukan Raisa itu, bukan. Bukan. Sudahkah Sudah Kak daftar online, tapi akunku belum terverifikasi. Oh, jadi bagaimana itu? Oh, Gitu. iya. Jadi Kak Raisa, kalau sudah download mobile JKN, sudah maki daftar, terus ternyata di situ aplikasinya munculnya akun belum terverifikasi, silakan lanjut verifikasi. Jadi nanti di aplikasi mobile JKN pilih menu yang terkunci, kemudian ada menu verifikasi, klik verifikasi, pilih SMS. Tapi pastikan nomor handphonenya Kak Raisa itu sesuai sama yang terdaftar di sistem ya. Betul. Kalau tidak sesuai nanti diubah dulu pelaporannya melalui Pandawa. Setelah itu silakan diverifikasi, pastikan nomor handphonenya ada pulsa biasanya karena nanti akan ada kode OTP dikirimkan ke SMS dan itu dia ambil pulsa. Seperti itu ya, Kak Raisa, jangan lupa isi pulsa dulu. Oke, dari Siti Fatima, Kak, aku kan cek bansos usulan, terus pas dicek aku terdaftar PBIJKN, gimana itu ini maksudnya? Iya Teh. Ini Kak Siti Fatima jauh ini kayaknya ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Salam kenal Kak Siti Fatima. Iya. Dan apa sih kalau bahasanya Teh? Bandung ya. Iya, Bandung. Iya Teh kumaha damang. Oh iya, orang lanjut. berusaha. Oke, fokus Kak. Ya. Terus Let's go. pasti cek PBIJK. Oh iya. PBIJK. Jadi untuk PBIJK teman-teman, ini kan dia penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari Kementerian Sosial ya. Iya. Jadi biasanya teman-teman itu kalau masuk dalam daftar DTSN, itu berarti teman-teman itu masuk dalam usulan penerima bantuan dari Kemensos. Nah, salah satu bentuk bantuannya adalah PBIJK, penerima bantuan iuran atau BPJS Kesehatan. Jadi kalau semisal memang teman-teman aktif PBIJK, berarti nanti rutin saja dicek setiap rutin ya, minimal sekali 1 bulan dicek apakah masih tertanggung oleh Kemensos atau tidak. Oke, lanjut.
pencairan itu harus norek atas nama pribadi atau bisa nama yang lain, Kak? Aduh, pencairan apa ini, Kak? Di mana ini saya? Saya ada di mana? Oh ya, mungkin maksudnya Kak Gosaki ini BPJS TK ya, tenaga betul. kerja. Mohon maaf Kakak, kami beda server, Iya. jadi mungkin Silakan ke live yang sebelah gitu. iya nanti boleh ditanyakan langsung ke BPJS Ketenaga Betul. Kerjaan karena kami beda, kami BPJS Kesehatan. Kesehatan. Mohon maaf, lanjut. Iya, lanjut. Dari Philly Kuo. Misalnya BPJS-ku ditanggung pemerintah Kota Palu, terus saya lagi di Kota Sumatera, apa bisa digunakan? Oke, untuk teman-teman yang ditanggung Pemda, ini Iya. khususnya untuk Kak Fili, dia ditanggung Pemda Kota Palu, tapi sekarang lagi di Sumatera. Tuh. Jadi apakah bisa digunakan? Yang pertama bisa, yang penting dipastikan dulu belum pindah. ini domisilinya Kak Fili masih Palu. Ya, jadi selama status domisilinya masih di Kota Palu dan status BPJS-nya aktif, artinya bisa digunakan se-Indonesia. Yap. Tetapi kalau semisal kakak di Sumatera dan ternyata sudah pindah domisili, sudah sana. kakak di sana, artinya sudah gugur haknya menjadi tanggungan Pemda Kota Palu, silahkan diusul ulang di domisili yang baru. Oke, itu ya, siap. Terima Jadi kasih. usul ulang di domisili yang baru kalau memang pindah domisili. Lanjut. Evi Fatma, dari Kak Evi Fatma, kenapa surat rujukan buat RSA cuma 3 bulan saja, berat di ongkos, apalagi nggak mampu Kak bolak-balik gitu. Ya. Oh ya, mungkin maksudnya ini Kak siapa? Kak Evi Fatma. Ya mohon maaf sebelumnya ya Kak Evi Fatma, terkait untuk ketentuan rujukan memang saat ini rujukan yang diterbitkan itu semuanya berlaku 3 bulan. Jadi kalau semisal mungkin rujukannya sudah habis masa aktifnya atau masa apa sih istilahnya? Masa aktif ya. Iya, atau Itu sudah silahkan diperpanjang kembali saja Kakak ke FKTP terdaftar. Kalau semisal kendalanya adalah domisili bolak-balik ya, mungkin bolak-baliknya vaskesnya dipindahkan saja ke tempatnya yang Kak baru. Evi Fatma sering kontrol rumah sakitnya, jadi untuk lebih memudahkan memperpanjang rujukannya. Karena Jadi kan untuk pemindahan vaskes juga bisa per 3 bulan kenapa ya. makanya rujukan itu berlaku 3 bulan karena itu menyesuaikan juga perubahan vaskes kan bisa dilakukan per minimal 3 3 bulan. Jadi kalau misalnya memang sudah selesai untuk pengobatannya terus kembali mungkin ke daerahnya, silakan dipindahkan kembali lagi ke daerah yang sesuai domisilinya. Seperti itu. Lanjut dari Karisnawati 26, Kak beneran ada pemutihan gak sih? Benar atau tidaknya belum tahu Kakak. Jadi teman-teman untuk pemutihan saat ini yang lagi rame di sosmed saat ini tuh belum ada sama sekali infonya ke kami dari BPJS Kesehatan. Ini kami masih dikaji juga karena kan kemarin memang ada usulan dari pemerintah. Jadi ditunggu saja infonya karena pasti akan ada informasi. Karena kan ini semuanya juga demi kebaikan kita bersama ya. Jadi pasti kami akan sharing informasinya secepat mungkin kalau misalnya sudah ada. Jadi menunggu saja ya teman-teman, kita sabar saja terlebih dahulu. Lanjut. Kak Mam 31, Kak BPJS orang tuaku ada keterangan belum ditangguhkan, itu artinya apa ya? Ada keterangan belum ditangguhkan. Mungkin maksudnya ini penangguhan ya. Pembayaran itu Kak. Penangguhan pembayaran itu saat ini ada 2 jenis segmen biasanya itu teman-teman. Yang pertama PBPU atau mandiri. Kalau untuk penangguhan berarti bisa jadi itu VA-nya blank atau kadaluarsa lewat tanggal pembayaran pertama atau memang mungkin belum saatnya melakukan pembayaran pertama. Atau penangguhan bagi peserta PPUBU atau pegawai swasta yang diusulkan di bulan berjalan oleh perusahaannya dan nanti akan aktif di pertanggal 1 bulan berikutnya. Seperti itu ya. Nanti pengecekannya bisa mungkin ke kantor terdekat dulu Kakak. Siapa tahu mungkin ini peserta mandiri yang VA-nya mau diupdate atau boleh lewat Pandawa. Pandawa juga bisa update. Yuk lanjut Aquarius. Kalau lahiran kartu keluarga belum jadi satu sama suami bisa nggak pakai BPJS? Bisa dong. Bisa selama BPJS-nya aktif ya guys. Jadi pastikan saja nanti kalau memang
setelah melahirkan baru urus kakak enggak masalah, yang penting setelah itu diupdate juga ya di BPJS Kesehatan, seperti itu Iya. ya. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Anis, Kak, bulan kemarin aku bayar tanggal 30 kok nggak bisa, kenapa? Oke, Kak Kenapa? Anis. Ini peserta apa dulu kakaknya? Artinya peserta Saya mandiri mandiri, ya? betul. Eh, kenapanya nggak bisa bayarnya ini kenapa dulu Kak? Maksudnya keterangan nggak bisa keterangannya bayarnya apa? Apakah tagihan sudah lunas atau tidak ada tagihan atau apa? Jadi boleh mungkin pengecekannya boleh langsung ke kantor dulu ya Kak, bawa identitas. Iya, Nanti dicekkan dulu kendala apa, kenapa tidak bisa bayar. betul. Tapi ini teman-teman disarankan mungkin bayar iurannya jangan dekat Jangan akhir bulan. betul. Kalau bisa selambat-lambatnya sampai tanggal Tanggal 10 10 ya. saja. Itu sudah paling ideal untuk tanggal pembayaran. Betul. Ya. Oke, lanjut lagi. Dari Ayu. Sudah aktifin KIS ke Dinsos tapi tetap nggak aktif. Katanya belum diproses sama BPJS-nya. Waduh, Padahal mau dipakai. padahal mau dipakai. Mau Mau dipakai. dipakai, Typo. Mohon maaf. Ah, Jadi untuk teman-teman terkait untuk usulan tanggungan pemerintah, baik itu usulan dari Dinsos ataupun pemerintah setempat, BPJS Kesehatan tidak punya kewenangan untuk mengaktifkan ya. Betul. Jadi selama tidak ada usulan nama-nama dari pemerintah setempat atau Dinsos, itu pasti BPJS Kesehatannya tidak akan aktif. Jadi kalau semisal teman-teman merasa sudah melaporkan ke pemerintah setempat atau ke Dinsos dan dicek ternyata belum aktif, mungkin solusinya ditanyakan kembali ke pemerintah konfirmasi setempat ulang, ya. betul. Kendalanya apa? Apakah memang sudah didaftarkan atau memang teman-temannya ini teman-teman masih masuk di daftar tunggu. Iya, atau Ya. mungkin ada beberapa berkasnya yang belum lengkap Iya, mungkin bisa atau jadi. dari Jadi ada Kominfo. banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi baiknya sih teman-teman download aplikasi mobile CKN. Jadi Iya. pengecekannya bisa rutin dilakukan sendiri melalui handphone saja. Iya, di menu info peserta itu tungguin di situ sampai aktif. Ya, siap. Terus mie meledak viral. Waduh, di mana Kak? Saya mau coba. Di Pare-Pare Lanjut. no HP hilang. Jadi nggak bisa login ke APK JKN solusinya. Ke aplikasi JKN. Siap. Oke. Kalau nomor handphonenya hilang atau sudah tidak aktif, berarti teman-teman silahkan melakukan perubahan identitas berupa nomor handphone. Bisa melalui Pandawa atau di aplikasi mobile JKN juga bisa ya, di menu Iya. perubahan data peserta atau boleh langsung melaporkan ke kantor. Oh di Rio, waduh jauh. Kayak gimana cara ngubah nama di BPJS JKN? Oh, untuk saat ini teman-teman, mohon maaf, aplikasi mobile JKN belum mengakomodir untuk Iya. perubahan identitas nama, tanggal lahir, dan alamat. Jadi untuk perubahan yang bisa itu perubahan apa Lewat Indah? Pandawa. Lewat Betul. Pandawa bisa, perubahan identitas atau untuk saat ini di mobile JKN itu yang bisa diakomodir untuk aplikasi perubahan data itu baru nomor Nomor handphone, HP, email, email. dan kelas dan Iya, vaskes. kelas dan paskesnya. Gitu Oke, ya. lanjut. Adi Eko Purwanto. Kenapa ya BPJS saya awal dicek di Paskes 1 selalu nggak aktif, nanti dicek ulang baru ketahuan aktif. Ini mungkin dicoba pastikan dulu sama petugas vaskesnya teman-teman atau Kak ID. Iya. Dipastikan pengecekannya ini sudah sesuai ya. Untuk lebih memastikan sebenarnya baiknya ada mobile JKN-nya. Iya Kak. Jadi kalau ada mobile JKN-nya itu sudah fix, fix Betul. aktif. Kemungkinan juga ini Kak Adinya pada saat berobat kemarin itu dia menggunakan kartu. Kan kami sekarang tuh sudah tidak berpatokan lagi dengan kartu ya. Jadi baiknya nanti ke depannya kalau Kak Adinya mau pergi berobat silahkan menggunakan KTP atau kartu digital yang ada di mobil JKN gitu. Siapa Jadi tahu di-download mungkin dulu kartu mobil yang JKN-nya. mungkin pada saat berobat di sana kartu yang digunakan itu yang Didafalin. dibawa mungkin kartu lama yang memang sudah tidak padan dengan data dukcapilnya Kak Iya. Adi. Seperti Jadi itu ya. bagusnya memang kalau ada mobile JKN-nya ya. Ya, pakai mobil JKN atau KTP saja untuk berobat ya. Iya. Terus atas nama Kiki Amalia mau tanya BPJS dari perusahaan mau pindah ke Mandiri tapi tidak ada Pak Laring. Iya Pak. Pak Laringnya Apa itu Pak Lar? Itu berkas saya. Penonaktifan dari perusahaan. Keterangan kalau dia sudah bekerja di sana. Oh,
Kalau keterangan Iya, ini kayak surat resign. pindah ke Mandiri tapi tidak ada Pak larinya gimana? Kalau Konfirmasi semisal dulu sih. PPUBU dia statusnya di di aplikasi itu masih aktif, berarti memang Belum bisa. Pihak BPJS itu tidak bisa mengalihkan menjadi peserta mandiri atau peserta segmen yang lain, kecuali ada itu tadi surat keterangan resign dari perusahaan, atau boleh mungkin dikonfirmasi ke HRD-nya Kak. Apakah sudah diajukan diusulkan di aplikasi Edabu iya untuk dinonaktifkan ya. Jadi kalau memang masih aktif tidak apa-apa, silakan silakan digunakan. digunakan saja. Tidak menjadi masalah. Ini dari Arsayan JKN. Kenapa nggak bisa daftar sehari sebelum periksa Kak? Jadi kehabisan kota mulu. Jangan daftarnya jangan sehari sebelum mau periksa Kak. Iya. Biasanya itu kalau habis kontrol di rumah sakit atau di FKTP itu kan langsung dikasih surat kontrol ya. Iya betul. Kalau semisal dikasih surat kontrol disuruh balik mungkin minggu depan atau bulan depan, itu pada saat itu setelah surat kontrolnya diterima langsung didaftarkan saja di Mobile JKN untuk mengantisipasi kuota full, karena kalau memang dirasa ini poli yang selalu rutin dikunjungi ternyata ramai pasiennya, itu antisipasi ambilnya jangan 1 hari atau H-1 sebelum ini. Ya, jadi surat kontrol terbit langsung ambil antrian di Mobile JKN sesuai tanggal berapa diarahkan kontrol kembali sama dokter. Seperti itu ya Kak ya. Seperti itu atas nama hamba Allah. Masya Allah. Kak, saya kan masih kuliah semester 5 tapi umur sudah 21 tahun. Terus BPJS-nya masih ikut ayah dari perusahaan. Oh ya, jadi berarti ini tanggungan anak PPU. Iya. Jadi kalau untuk usia anak yang tertanggung di atas 21 memang di sistem akan nonaktif. Jadi kakaknya kalau masih lanjut kuliah silahkan melaporkan keterangan aktif kuliah atau boleh bukti pembayaran kuliahnya ya yang belum lewat 6 bulan semenjak membayar. Pelaporannya boleh melalui Pandawa atau boleh juga ke kantor BPJS terdekat. Nanti bisa diaktifkan sampai usia 25 tahun selagi masih kuliah, dan setiap tahunnya nanti melaporkan keterangan kuliah memperpanjang. Karena itu berlakunya 1 tahun. 1 tahun, iya. 1 tahun. Sesuai dengan bulan terbit surat dan bulan pembayaran SPP-nya. Gitu ya, Kak. Terus atas nama Alifa, pas dicek di CKN Mobile jadi satu sama BPJS Kesehatan suamiku dari perusahaan. Gimana nih maksudnya? Oh ya, berarti ini kakaknya masuk tanggungan suami untuk jaminan kesehatannya. Itu enggak apa-apa, kakak itu memang haknya. Iya. Jadi pekerja itu memiliki hak ketika dia ditanggung oleh perusahaan atau satuan kerja, itu memiliki hak boleh menanggung satu pasangan suami atau istri dan maksimal 3 orang anak. Jadi selama masih bekerja otomatis BPJS kesehatannya akan aktif terus. Oke, lanjut Kak. Dari Kak Cancer. Kak, aku mau mengambil nomor antrian untuk mamaku di Mobile JKN. Nggak bisa Kak. Nggak bisa Kak, apa nih? Nggak bisa Kak menggunakan Mobile JKN-ku. Oh iya, Kak, berarti ini mamanya mau ambil antrian online tapi tidak bisa. Iya. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, siapa tahu mungkin tidak tergabung datanya dengan orang tua. Mungkin beda segmen kepesertaan. Solusinya silahkan dibikinkan akun lain ya di handphone lain atau di handphone yang sama maksimal 3 akun yang bisa login. Atau mungkin tidak bisa ambil antrian, bisa jadi mungkin rujukannya sudah tidak berlaku atau surat kontrolnya yang sudah expire. Solusinya adalah dilaporkan ke mungkin di bagian informasi di rumah sakit terkait. Nanti mungkin dibantu dicekkan oleh petugas di rumah sakit. Sekiranya mungkin mau di-online-kan kembali, berarti harus di-online-kan dulu sama pihak rumah sakit ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Dicek dulu Kak, ini tidak bisanya kenapa? Kalau semisal memang datanya tergabung jadi aplikasi, tapi tidak bisa, tidak muncul rujukannya, berarti bisa jadi itu tidak online surat kontrolnya. Boleh mungkin dilaporkan ke bagian informasi di rumah sakit terkait. Oke, lanjut dari Karece. Pemutihan BPJS benar ada nggak Kak untuk peserta BPJS pribadi atau mandiri nih? Ditunggu saja ya sayang. Iya. Jadi untuk saat ini belum, masih dikaji, nanti ada infonya itu pasti dari pemerintah ataupun dari BPJS Kesehatan. Betul, dipantengin saja Instagramnya BPJS Kesehatan _RI. Oke, lanjut.
Aisyah Ramadhani, saya sudah BPJS pemerintah tapi anak belum. Solusinya gimana? Ini anaknya usia berapa ya? Kalau semisal anaknya Kak Aisyah ini belum lewat mungkin 28 hari, itu Mm-mm. bisa langsung didaftarkan ke BPJS. Tapi kalau sudah lewat atau mungkin anaknya sudah di atas 1 tahun, berarti silahkan mengusulkan ke pemerintah setempat Kakak Aisyah sesuai dengan domisilinya ya. Kalau mau didaftarkan yang pemerintah. Oke, lanjut Kak. Kenapa ya Kak kalau tadinya gratis terus sekarang bayar? Berarti kakaknya sebelumnya pemerintah, nonaktif, Iya. dan beralih ke mandiri. Dan informasi juga kepada Sobat JKN nih, kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah itu tidak ada jaminan seumur hidup ya. Kita ditanggung sama pemerintah. Jadi kalau memang sudah tidak masuk lagi dalam usulannya mereka, ya mohon maaf otomatis akan dinonaktifkan. Betul. Seperti itu. Jadi untuk Sobat JKN rajin-rajin untuk cek status kepesertaannya. Jadi tidak harus berobat ya. Cek saja status kepesertaannya. Nah, cara untuk ceknya gimana? Boleh lewat aplikasi mobil JKN di menu info peserta ataupun lewat Pandawa. Nanti klik saja menu informasi terus status kepesertaan. Seperti itu ya. Yuk, lanjut lagi. Kak, gimana caranya lahiran di RS tapi pakai BPJS Puskesmas? Persyaratan apa aja ya, Kak? Persyaratannya pastikan BPJS kesehatannya aktif. Dulu. Ya, jadi silahkan selama BPJS kesehatannya aktif sesuai dengan ketentuan untuk apa sih persalinan itu silahkan langsung ke UGD rumah sakit terdekat. Iya, seperti itu ya. Oke. Oke, jaminan pensiun itu bisa cair nggak, Kak? Aduh, BPJS TK. iya salah ini lagi, Kak. Ke lab sebelah ya. Ke lab sebelah. Kami BPJS Kesehatan, Kak. Oke, Iya. nggak ada klaim. Lanjut. Yuk. Kak, saya mau ubah nama di mobil JKN, tapi keterangannya NIK bayi tidak sesuai dengan nomor kakak ibu. Itu gimana, Kak? Belum bisa kakak. Mobile Bisa. JKN belum mengakomodir perubahan identitas NIK dan nama melalui aplikasi. Jadi silahkan untuk perubahan identitas bayi yang sudah ada namanya boleh melakukan pelaporan melalui Pandawa dengan memilih pelayanan administrasi dan perubahan identitas atau boleh langsung melaporkan ke BPJS terdekat. Iya, jadi seperti itu ya. Lewat Pandawa aja dulu, Kak ya. Bayar lewat JKN bisa, Kakak? Kakak. Nggak bisa sayang. Iya, kami punya banyak banget. Mobile Kanal JKN bayar. Mobile JKN itu adalah aplikasi untuk pengecekan perubahan data untuk data jaminan kesehatan. Iya. Untuk pembayaran itu tidak bisa melalui mobile JKN ya. Ya, jadi ada banyak sekali kanal bayar yang bisa Sobat JKN akses ya. Boleh Alfamart, Indomart, kantor pos, bank, mobile banking. Jadi hampir ya semua bank ya bisa bayar lewat situs, e-wallet, e-commerce dan lain-lain. Jadi gampang ya. Yang penting nomor pembayarannya ada. Seperti itu. Lanjut dari Parmadita. Kak, untuk mau pindah vaskes langkahnya gimana ya? Tapi nomor HP di JKN udah mati. Perubahan vaskes. Iya, ceritanya aplikasinya belum Berarti belum login ya. Berarti kalau nomor handphonenya memang sudah tidak sesuai, lakukan pelaporan dulu perubahan identitas, Kak. Iya. Bisa lewat Pandawa. Setelah itu nomor handphonenya sudah update, silahkan registrasi di aplikasi mobil JKN. Kemudian perubahan vaskes bisa dilakukan di menu perubahan data peserta. Oke ya. Lanjut lagi. Kak Farah, Kak, kalau saya cerai sama suami apakah BPJS dari kantor saya dan anak-anak masih dibayarkan atau cuma anak-anak saja? Oh iya. Jadi kalau sudah pisah, yang masih dibayarkan itu, yang masih ditanggung adalah anak-anak ya. Untuk kakaknya, Kakak Farah, mohon maaf, berarti itu sudah gugur haknya karena sudah berpisah. Berarti silahkan diurus kembali untuk Kakak Farah. Kalau anak-anaknya aman ya, Kak? Ya, masih bisa ditanggung kok kalau untuk anaknya. Jadi tenang saja. Iya. AA Bandung. Kak, kalau kecelakaan penjaminnya apa saja, Kak? Biaya OP 44 juta. Kronologis mau berangkat kerja. Kayaknya bisa ini jadi juga dia BPJS TK. Jangan mau berangkat kerja, Kak. Tapi jelasin dulu Kak, gimana nih kalau misalnya kecelakaan untuk BPJS Kesehatan ya. Penjaminannya dari BPJS Kesehatan tuh gimana? Oke, jadi untuk kasus KLL atau kecelakaan lalu lintas, itu penjamin pertama adalah JR atau Jasara Harja. Jadi teman-teman, ketika mungkin ada keluarga atau
kerabat mengalami kecelakaan, nah itu yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pelaporan polisi. Iya. Pastikan terbit apa sih istilahnya guarantee letter ya dari Jasara Harja yang menerangkan bahwa teman-teman ini ditanggungkah atau tidak oleh Jasara Harja. Nah, nanti Jasara Harja yang menanggung semua yang menanggung ini untuk pembiayaan di rumah sakit untuk kasus KLL-nya Iya. sesuai dengan platformnya mereka. Misal mungkin jadi nanti kalau semisal sudah mencapai batas limit dari Jasara Harja, kemudian teman-teman ini ternyata masih lanjut rawat inap di rumah sakit, nah itu baru penjamin keduanya itu di BPJS Kesehatan. Jadi pastikan saja BPJS Kesehatannya aktif, tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pelaporan polisi. Polisi. Ah, Oke, seperti itu ya Mm-mm. kalau untuk KLL atau kecelakaan, baik itu tunggal ataupun ganda ya. Oh ya, oke lanjut. Oke, atas nama Lutfi, Kak, BPJS PBI ortu saya dinonaktifkan. Kalau mau aktifin kembali caranya gimana ya? Wah, berarti dia mau aktifkan PBI kembali ya. Iya, betul. Jadi untuk Kak Lutfi silahkan diusulkan kembali saja ke pemerintah setempat sesuai domisilinya. Setelah itu silahkan menunggu sampai di ACC dan diaktifkan kembali. Iya. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Kak Mir, Kak, BPJS dari perusahaan sudah nonaktif, mau diaktifkan ke Mandiri ada tunggakan ya? Ada tunggakan nggak ya? Oh, maksudnya Itu dia maksudnya. bertanya ya. Iya, iya, bertanya. Jadi untuk Kak Mir atau teman-teman terkait untuk tunggakan yang sebelumnya mungkin ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau dari perusahaan itu sebenarnya tidak ditunggakan, kecuali teman-teman sebelum dialihkan ke tangan perusahaan itu memang sudah pernah menjadi peserta mandiri dan Iya. statusnya menunggak. Nah, itu pasti tunggakannya akan tetap terbaca, dan kalau ada itu masih menjadi kewajibannya teman-teman untuk dibayarkan. Tapi kalau semisal sebelumnya tidak pernah mandiri atau pernah tapi tidak menunggak dan kemudian ditanggung perusahaan dan kemudian tidak bekerja lagi, itu tidak ada tunggakan ya. Artinya silahkan diurus kembali, dia seperti mendaftar ulang, registrasi ulang kembali. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Kak SMP itu. Kak, BPJS saya alamatnya masih alamat dulu, sekarang udah nikah, udah pindah alamat, perlu ubah alamat Perlu nggak? dong. Jadi Perlu. teman-teman pastikan ya taat administrasi. Jadi ketika ada perubahan data, itu silahkan langsung juga dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk divalidasi, diupdate, Iya. dipadankan datanya supaya kedepannya itu tidak Berpotensi jadi data bermasalah ya Kak ya. Jadi silahkan Dan melakukan penonaktifan. pelaporan itu melalui Pandawa, bisa perubahan identitas atau boleh ke kantor cabang terdekat. Yep. Lanjut. Kak newborn. Newborn. BBL nih. BBL nih. Kak bisa nggak dari BPJS Mandiri pindah ke BPJS pemerintah? Soalnya banyak anak. Masya Allah, Gitu. banyak anak, banyak Ada emotikonnya. Gitu. Ya, jadi untuk teman-teman, jadi ini sebenarnya yang paling sering sih ya jadi pertanyaan, Iya, betul. peralihan ke pemerintah. Jadi untuk peralihan ke pemerintah itu BPJS tidak punya kewenangan untuk mendaftarkan. Jadi silahkan melaporkan ke pemerintah setempat. Kalau mau lebih jelasnya bisa ke kantor cabang terdekat dulu sesuai domisilinya. Ditanyakan dulu bagaimana prosedurnya, karena kan terkadang berbeda-beda itu Setiap setiap daerah ya. daerah kebijakan dan program pemerintah daerah masing-masing. Jadi ke kelurahan boleh. Tanyakan dulu atau kantor desa ya. Oke, lanjut. Terkait prosedurnya. Anam-anam. Kak, kalau pesertanya udah meninggal? Innalillahi. Teman-teman, kalau semisal peserta meninggal itu silahkan ya langsung dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Iya. Jadi dibikinkan dulu, terbitkan dulu akte kematian, kemudian dilakukan pelaporan ke BPJS Kesehatan. Jadi mau itu pemisahan kakak, pengurangan anggota keluarga, semisal mungkin perceraian, kematian, pernikahan, itu silahkan langsung dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Oke, seperti itu. Sangat. Kok dia? Atas nama Dark Coklat. Enaknya ini. Oke, kenapa yang PBI cuma suami, akunya enggak? Waduh, berarti tidak satu kakak ya dia terdaftarnya nih. Iya. Yang ditanggung sama pemerintahnya, Kak.
Jadi bagaimana nih? Jadi memang teman-teman untuk tanggungan pemerintah itu memang terkadang ada yang 1 kakak diusulkan, ada ada juga juga yang yang tidak. perorangan. Jadi lebih jelasnya itu tadi, silahkan diusulkan kembali saja ke pemerintah setempat. Iya, jadi ditanyakan prosedurnya seperti apa, Mhm. dilengkapi berkasnya. Nah, nanti mereka yang usul, kalau memang usulannya berhasil akan langsung diaktifkan oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu ya. Lanjut lagi Kak Lisnya Nilda, BPJS saya tidak bisa dibayar. Kenapa ya? Listnya Nida. Oh, Lisnya Nida. Ada tadi L-nya. BPJS saya tidak bisa dibayar, kenapa ya? Oke, kenapa Aduh, ya? ini kalau BPJS Mandiri ada beberapa kemungkinan kalau tidak bisa dibayar, bisa jadi mungkin sudah melakukan pembayaran di bulan itu, atau mungkin pernah melakukan double bayar sehingga ada saldo, atau mungkin beralih ke pemerintah. Jadi untuk teman-teman silahkan dicek melalui aplikasi mobile CKN, dipastikan status kepesertaannya terdaftar sebagai apa. Kalau semisal masih mandiri, silahkan untuk melaporkan ke BPJS terdekat. Nanti dicekkan dulu kendalanya apa, kenapa tidak bisa bayar. Seperti itu ya Kak Lisna Nida. Dari Kak Robi 788. Kak, BPJS ku dulunya mandiri, masih ada tunggakan dan sekarang udah beralih ke PBI Dan tidak aktif. oh iya. Jadi untuk terkait peserta mandiri yang sebelumnya menunggak terus beralih ke PBI. Jadi kalau semisal sebelumnya menunggak beralih ke PBI itu statusnya kan pasti aktif ya, karena ditanggung oleh pemerintah. Tapi untuk tunggakan yang kemarin itu tetap melekat, dia akan mengikut terus, tidak akan hilang tapi tidak bertambah. Nah, kalau memang sekarang statusnya Kak Robi itu nonaktif, bisa jadi pemerintahnya sudah dinonaktifkan. Iya, sudah tidak Jadi masuk usulan betul. lagi. Jadi jangan sampai mengiranya dia nonaktif karena ada tunggakan yang kemarin ya, itu Tidak. tidak. Jadi silahkan dicek dulu dan kalau mau beralih ke pemerintah kembali usulkan ulang. Kalau mau beralih ke mandiri silahkan dilunaskan dulu tagihan atau tunggakan yang sebelumnya, kemudian Baru bisa dialihkan ke mandiri. lagi. Oke, Lanjut. lanjut. Kak Faisa, Kak mau nanya soal BPJS Ketenaga Kerjaan, boleh? Nggak boleh. Iya, soalnya kami Kita BPJS beda Kesehatan, Kak. Nanti kalau ada live-nya ketenagakerjaan, nanti Kak Faizanya nanti saya colek ya. Ini Kak ada ketenagakerjaan. Biasanya mereka juga live guys, jadi silakan ke sebelah. Oke. Iya. Iya, ini. Oh, lanjutan ini Kak, lanjutan. Oh, yang tadi ya? Iya, Oh iya, error, bulan ini kok nggak error nggak bisa bayar. Dicek dulu Kak dia lewat mobile CKN, pastikan siapa tahu Kak dianya sudah bayar, Iya. sudah beralih ke pemerintah. Atau kalau misalnya Kak Dianya mungkin lupa, Sudah pernah melakukan pembayaran double kan? betul. Nah, jadi bulan ini Dicek tidak bisa juga bayar. di aplikasi mobile JKN menu Info info iuran. iuran Iya. ataupun info pembayaran gitu, dicek di situ apakah sudah terbayar untuk bulan ini atau belum. Betul. Seperti itu ya. Jadi buka aplikasi mobile JKN-nya sekarang Kak Dia. Aduh, apa ini Kak? KO. Out of topic ya? Oke. Berapa lama ya? Oh. Indah berapa lama? Berapa sedek- lama kemarin Indah? Nggak ada ketentuan. Iya, enggak ada ketentuan sih. Betul. Jadi silakan. Cek saja emailnya ya secara berkala karena dia itu biasa tiba-tiba guys. Melihat lagi mungkin dari posisinya ya. Betul juga dan banyak berdoa saja. Amin. Didoakan kakaknya lolos kita sekantor. Sinta Kamila sore juga. Iya Kak Cynthia. Endah 81. BPJS saya mulai bulan Mei tidak aktif karena suami kena PHK. Kalau mau diaktifkan lagi menjadi PBI, caranya gimana? Silahkan laporkan ke pemerintah setempat. Iya, jadi langsung lapor saja kembali ya guys. Iya. Lanjut. Bu, aku kan menambahkan anakku lewat JKN tapi nggak ada tulisannya tuh bayi belum terdaftar. Oke. Ibunya Ibu Rosita mendaftarkan anak lewat mobile JKN, tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa tulisannya tuh bayi belum terdaftar.
ini Ibu Rositanya terdaftar peserta apa? Iya. Dan apakah anaknya sudah masuk dalam kartu keluarga? Nah, jadi kalau untuk pendaftaran atau penambahan anggota keluarga peserta mandiri di Mobile JKN itu hanya bisa dilakukan ketika bayi sudah punya identitas NIK. Nah, jadi Iya. pastikan dulu Ibu Rosita, siapa tahu mungkin gagal karena belum terdaftar, belum dibikinkan akte kelahiran. Jadi harus dibikinkan dulu akte Iya. kelahiran dicapil ya, baru bisa melakukan pendaftaran di aplikasi Mobile Lewat JKN. aplikasinya ya. Oke, iya ada yang spam itu. Kak Haikal jangan spam ya, nanti dibaca kok satu-satu biar yang pertanyaan yang sebelumnya itu tidak tenggelam. Betul, ini dari Karistika, bisa ubah nomor telepon nggak sih? Kemarin dicoba gagal terus. Cobanya di mana Kak Risti? Kalau perubahan nomor handphone itu bisa lewat Mobile JKN, bisa lewat Pandawa. Cobanya di Kalau mana? gagal di Mobile JKN lewat Pandawa, Kak. Jarang sih gagal kalau ubah nomor HP lewat Iya. Pandawa ini, Kak. Betul. Lanjut. Dari Kak Hekal, tunggakan non aktif karena premi itu gimana? Oh, berarti itu tidak itu tunggakan, berarti silahkan dibayarkan saja Kak Haikal tunggakannya agar status kepesertaannya aktif kembali ya. Iya, jadi langsung aktif kok, Kak. Kalau sudah lakukan pembayaran langsung bisa digunakan. Iya, siap lanjut. Dari user, Kak, anak saya BPJS-nya sudah dinonaktifkan karena usia sudah 23. Nah, itu nunggak apa enggak? Oh, itu berarti tanggungan anak ya Ya, PPU. tanggungan. Tidak nunggak kok Kak. Jadi dia statusnya hanya nonaktif karena memang usianya sudah lewat dan mungkin sudah tidak kuliah lagi jadi tidak bisa diperpanjang. Jadi silahkan boleh dilaporkan, didaftarkan, mungkin dialihkan menjadi peserta mandiri atau diusulkan ke pemerintah setempat. Iya, Lanjut. Akang Koir. Akang gendang. Bukan. Kak, bisa tidak mau menyatukan BPJS PBI karena sudah nikah biar pisah dari ortu dan segmen PBI sama Bisa. PBI. Bisa sama kok. PBI. Uh, Bisa. Jadi silahkan kalau memang sudah menikah, bisa kakak boleh pelaporannya melalui Pandawa atau Pandawa. kantor cabang terdekat ya. Yep. Kak Ganes, waktu bulan Juni saya mentol teman ubah ke mandiri tapi belum dibayar, itu kehitung tunggakan. Oh iya. Ini berarti mungkin pembayaran pertama Iya, ya? kayaknya dia masih penangguhan, terus dia tidak lakukan pembayaran pertamanya. Lupa katanya. Jadi kalau semisal untuk pembayaran pertama daftar mandiri ketika terlewat pembayarannya itu tidak terbaca menunggak ya teman-teman, tapi terbacanya penangguhan pembayaran. Jadi teman-teman wajib melapor kembali ke BPJS Kesehatan untuk diupdate ulang virtual account-nya dan menunggu kembali masa administrasi 14 hari baru bisa melakukan pembayaran yang pertama. Kecuali sudah pernah melakukan pembayaran sebelumnya, kemudian terstop, tidak bayar lagi, itu baru terhitung tunggakan. Seperti itu ya, Kak. Tadi Iya. siapa lupa. Lanjut, Kak Fitri, saya sudah 1 minggu laporan mau ganti nomor tapi masih maintenance terus. Masa 1 minggu, Kak? Lapornya lewat mana, Kak? Iya. Soalnya nih 1 minggu terakhir ini kayaknya nggak ada maintenance ya. Iya, mungkin lewat aplikasi Mobile JKN kali, Kak, ya. Kalau itu tadi, Kak, kalau tidak berhasil di satu kanal, pindah ke kanal lain. Jadi kami kan ada nih beberapa nih kanal non tatap muka yang bisa diakses. Jadi kalau misalnya tidak berhasil di kanal Mobile JKN, pindah ke Pandawa. Kalau tidak berhasil ke Pandawa, pindah ke care center, Kak. Seperti itu. Kalau tidak ada jalan lain, silahkan masuk ke kantor cabang. Jadi dicoba dulu semuanya kanal non tatap muka kami. Kalau tidak ada, ya mohon maaf harus ke kantor cabang dulu ya. Seperti itu ya, Kak. Oke, silakan real Real account. account, Kak, saya sudah melakukan Pengkinian data data alamat lewat Pandawa, tapi kok di kartu alamatnya tetap sama. tetap sama. Kartu fisiknya mungkin Iya, ya. mungkin. Iya Kak, sekarang kan sudah tidak ada penggantian kartu fisik, jadi tidak apa-apa diabaikan saja. Untuk pengecekannya kalau memang dari Pandawa sudah ada balasannya berhasil, silahkan cek di aplikasi Mobile JKN di menu kartu digital atau di menu perubahan data peserta. Seperti itu ya. Dari Koko Melon, habis bayar tunggakan BPJS dipakai lahiran, apakah kena denda dari RS, Kak? Kalau lahirannya belum lewat 45 hari semenjak pembayaran tunggakannya tadi Kak, Koko Melon ya. Jadi ketika Koko melakukan Melon harus begitu, Kak. Koko Melon. Melon.
Aduh maaf Kak, lanjut. Jadi kalau untuk pembayaran tunggakan, setelah pembayaran tunggakan itu status kepesertaannya langsung aktif. Hanya saja di sistem itu akan terbaca masa denda pelayanan selama 45 hari. Jadi kalau Kakak Cocomelon habis bayar tunggakan, terus lahiran di rumah sakit, rawat inap, belum lewat 45 hari, pasti akan dikenakan denda pelayanan. Ya, Seperti itu ya, Kak. seperti Cocomelon. Cocomelon. Satu pertanyaan terakhir, masih mau. Aduh, sedikit lagi lah sampai 30, 16.30. Mau lobet laptopnya deh. Biar Ini sam- ada sampai casku. Sebentar ya, guys. Oke, nanti kita tutup live-nya 16.30 ya teman-teman. Betul. Jadi masih ada 5 Mbak, menit Mbak Dewi lagi. tolong pin pertanyaan yang dari tadi belum pernah dijawab. Kak, BPJS saya sudah dibayarkan oleh perusahaan suami, tapi tiba-tiba ada tagihan 3 bulan. Itu gimana? Waduh. Kak Anna, mungkin Kakak Anna sebelumnya pernah mandiri Kak, kemudian dialihkan ke tanggungan suami Dalam itu keadaan menunggak. iya dalam keadaan menunggak. Jadi silahkan dibayarkan sisa tunggakannya karena itu memang masih menjadi kewajiban. Ya, dan setelah itu tidak ada lagi ya, Iya. langsung terpotong dari gajinya. Iya, itu tidak Pak bertambah suami lagi. dan perusahaan yang bayarkan. Seperti itu, Dek. Lanjut, Dek. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya Nirmala. Halo, Kak Saya Nirmala. Riri. Saya Indah. Salam kenal. Kayak judul lagu nih malah diciptakan. Oh, ada tuh lanjutannya, guys. Saya punya BPJS Mandiri tunggakan. Oh, ada tunggakannya. Oh iya, dilunaskan sayang atau boleh ikut rehab daftarnya lewat Mobile JKN atau BPJS Care Center 165 ya. Iya. Lanjut. Oh, ada lagi. Apa bisa kan? Oh, ini kayak chat dua, Chat. Oke, Kak. Oke, saya baca, Kak. Saya baca. Satu, masih ada bubble-nya lagi yang bawah? Demi. Itu saja demi apa bisa ganti BPJS gratis. Nah, itu ini intinya. Ini intinya ya. Jadi kalau peserta mandiri menunggak mau beralih ke pemerintah bisa atau tidaknya itu tergantung pengusulan pemerintah setempat ya Kak Mala. Jadi silahkan dicoba dulu, usulkan di mungkin di kantor kelurahan atau kantor desa. Tapi Oke. untuk tunggakan yang kemarin itu tetap wajib dibayarkan atau boleh diikutkan program rehab ya. Seperti itu ya, Kak. Oke, lanjut apa ini kok kamu bilang puluhan juta? Oh iya. Min, kalau udah resign kerja BPJS ini gimana ya caranya biar bisa bayar mandiri? Oh, sudah resign, Kak, terus Oh. nonaktif, Oh iya. mau beralih ke mandiri. Dilapor kembali Kak Rock Brother. Iya. Silahkan melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat Iya. atau bisa Lewat juga Pandawa, Pandawa Kak, lewat pengaktifan Pandawa. kembali. Wah, ini tuh sangat berguna ini nomor, Kak. Ya, Ih, ada mawar. thank you for the rose. Oh, salah. Oh ini ada lagi dari Cocomelon. Oh ya, dari Kakak Cocomelon. Tapi dendanya berapaan, Kak? Karena tunggakan 4 tahun lebih, apa dendanya sampai puluhan juta? Untuk denda itu dia dendanya perhitungan persen sih Kak. Jadi 5% dari biaya perawatan atau biaya inasi bicis, diagnosa dari rumah sakit dikali berapa bulan jumlah tunggakan sebelumnya maksimal dikalikan 12 bulan. Iya. Jadi kalau nunggaknya lebih dari 1 tahun, perhitungan dendanya itu tetap 5% dari biaya perawatan dikali 12 bulan. Nah, untuk maksimal itu dendanya 20 juta ya. 20 juta. Jadi maksimal pembayaran denda untuk BPJS Kesehatan itu maksimal 20 juta. Seperti itu ya, Kak. Jadi tergantung dari diagnosa penyakitnya. Iya. Jadi kalau misalnya mungkin mohon maaf agak ini ya penyakitnya. Ya, mungkin banyak penanganannya. Itu Dan juga. itu juga sebenarnya denda itu banyak atau tidaknya tergantung lama menunggak Iya, sih. lama menunggaknya. Karena kan itu pengalinya, makin banyak pengalinya pasti kan makin banyak juga dong yang harus hasilnya. dibayarkan Iya. juga. Seperti itu ya. Lanjut Dari ya itu kalau ibu hamil pakai kis anaknya nanti kis juga apa enggak, Kak? Soalnya baru nikah belum update Kakak juga. Berarti ini ibunya PBI ya. Iya. Jadi kalau ibunya PBI JK atau tertanggung oleh pemerintah pusat, usahakan bayinya dilaporkan tidak lewat 11 bulan ya. Kakak dilaporkan ke BPJS Kesehatan agar bisa langsung didaftarkan dan statusnya langsung aktif. Iya. Jadi jawabannya bisa ya. Terus informasi juga ya teman-teman ya Sobat CKN, KIS itu di kami itu Kartu Indonesia Sehat.
Jadi itu adalah kartu ya. Kalau misalnya mau yang ditanggung sama pemerintah, bilang aja pemerintah seperti itu. Oke. Jadi sepakat ya, KIS itu adalah kartu. Sepakat. Sepakat. Lanjut. Oke. Satu pertanyaan Pertanyaan terakhir nih katanya Bu Dewi. Jadi Iya, maaf Bu ya, Dewi. ini Bu Dewi. Bukan saya, yang bukan mau. saya. Kami masih mau ya kalau bisa Hmm. 24 jam kita live dong. Tapi saya dimarahi sama Bu Dewi. Katanya 1,5 jam saja. Jadi ya sudah Lanjut. pertanyaan terakhir. Kaden Shopee. Kak, kalau punya tunggakan BPJS terus ganti ke PBI bisa nggak? Bisa atau tidaknya silahkan diusulkan ke pemerintah setempat. Untuk tunggakan yang sudah terlanjur muncul silahkan dilakukan pembayaran atau dilakukan rehab. Jadi silahkan diusulkan ya teman-teman, silahkan sekali mungkin bicara. Ya, itu Cocomelon kasihan. Tapi kalau lahiran di klinik bisa kena denda. Oh ya, denda pelayanan hanya berlaku rawat inap di FKRTL ya Iya, Kak, atau rumah sakit ya. Jadi kalau kliniknya itu ternyata klinik Yang setara utama, dengan yang setara rumah sakit berarti rumah kena. sakit. Ya. Tapi kalau akhirnya di puskesmas Tidak. itu tidak. Oke, sudah ya. Maaf ya, ini ada Ibu Dewi di belakang. Iya, Mau ngambil ini laptopnya. sudah memegang bambu nih. Iya. Lanjut. Jadi teman-teman kalau semisal masih ada pertanyaan yang tadi belum sempat Betul. kami jawab, boleh Silakan DM ya. langsung ke DM Boleh DM akun ini info JKN Iya. Parepare atau boleh juga lewat IG ya. lewat di IG-nya BPJS Kesehatan RI. Teman-teman jangan follow, DM saja. jangan follow. follow. Jangan lupa follow akun TikToknya Info JKN Parepare dan Karena juga akun IG-nya Iya, apa Matiro Pare. Pare. Karena kita akan live setiap hari Kamis atau Jumat, Mm-mm. tergantung moodnya Kak Riri. Seperti itu ya Benar, teman-teman. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Iya, mohon Dadah, maaf Bang. ya teman-teman kalau ada tadi salah-salah kata. Iya, diperbaiki saja sendiri ya, Dadah. dipahami sendiri. Dadah. Makan nasi pakai jagung. Cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.